Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke langkah beriklan ya. Bagaimana caranya beriklan agar efektif ya. Dengan modal kecil hasilnya besar. Nah, bagaimanakah langkah-langkah beriklan yang efektif untuk menggunakan iklan produk serupa? Ya, yang pertama, selanjutnya kita ke bagaimana langkah beriklan untuk iklan pencarian ya. Kita masuk ke pasca iklan atau analisa iklan. Cara analisanya bagaimana? Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau iklan itu jelek, kita perlu tahu jeleknya itu karena apa, parameternya apa, sebabnya apa, terus solusinya seperti apa. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produktif, jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iklan. Kita akan masuk pembahasan strategi bagaimana beriklan dan efektif agar tidak boncos dan bagaimana caranya meningkatkan penjualan dengan iklan. Nah, sebelum kita masuk ke strategi dan cara meningkatkan penjualan dan iklan, kita flashback dulu sedikit ke belakang ya. Nah, kemarin kita sudah membahas secara umum pemahaman tentang iklan ya. Apa itu tujuan iklan ya, bahwa tujuan iklan itu pada akhirnya adalah meningkatkan penjualan. Dengan cara seperti apa? Dengan kita beriklan, produk kita bisa naik ke urutan atas sehingga kemungkinan untuk dibeli itu lebih besar ya. Kemudian kita juga sudah memahami jenis-jenis iklan ya. Ada iklan otomatis, iklan pencarian toko, pencarian produk, iklan luas, iklan spesifik, iklan serupa. Meskipun memang saat ini tampilan iklannya sudah berubah ya, tetapi pada prinsipnya polanya itu masih sama ya. Kemudian kita sudah memahami di mana saja iklan itu tampil, baik iklan pencarian, iklan serupa, iklan toko, iklan halaman strategis, iklan live, di mana tampilnya. Kemudian kita sudah coba membandingkan bagus yang mana sebenarnya ya, antara iklan-iklan yang ada ya. Apakah iklan toko atau iklan produk, apakah iklan pencarian luas atau spesifik, apakah otomatis atau manual. Kemarin kita sudah bahas dan coba bandingkan dengan tujuan agar kita tidak salah dalam memilih iklan yang mana yang akan kita pakai terlebih dahulu, khususnya untuk kita para penjual bermuara, produk baru, toko baru. Sekarang kita lanjut ke praktek bagaimana strategi beriklan yang efektif dan meningkatkan penjualan untuk kita-kita yang masih awal ya, pemula, toko baru atau produk baru. Oke, nah sebelum kita bahas strateginya, kita ingat dulu beberapa hal penting mengenai iklan ya. Nah, sekali lagi tujuan kita beriklan adalah agar produk kita naik ke urutan atas, sehingga ketika tampilnya itu di urutan-urutan atas, maka produk kita itu lebih mudah ditemukan customer dan lebih banyak diklik. Nah, contohnya seperti ini, kita misalnya jualan baju anak ya, maka ketika ada customer pengunjung Shopee yang mencari baju anak itu, maka yang tampil di urutan atas ini adalah produk-produk kita dengan iklan. Ini ada lambang ads ya. Jadi harapan kita setelah kita beriklan dengan berbagai strategi, produk kita itu bisa tampil di urutan atas. Kalau tampilnya di urutan atas, kemungkinan diklik itu lebih besar, kemungkinan terjadinya penjualan jika ditunjang dengan hal-hal lainnya, maka kemungkinan terjadinya penjualan itu lebih besar. Nah, untuk produk bisa naik ke urutan atas karena iklan itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang pertama apa? Yaitu mengikuti biaya rekomendasi Shopee ya. Udah, kalau kita mau naik ya sudah ikuti aja biaya rekomendasi Shopee. Nah, tapi ini tidak disarankan karena pasti akan boncos, apalagi kalau produknya belum siap ya. Biaya rekomendasi Shopee itu seperti apa? Seperti ini misalnya kita masuk ke iklan ya. Iklan Shopee ini seller center, iklan Shopee. Kita buat iklan dulu ya. Iklan produk aja lah. Oke, kita pilih manual dulu misalnya. Kita pilih produk. Konfirmasi.
manual tambah kata pencarian, misalnya ini baju anak. Nah, baju anak laki-laki misalnya. Nah, ini biaya rekomendasi itu ini ya. Kita tinggal ikuti aja biaya rekomendasi ini, maka kemungkinan untuk naik ke urutan atas itu lebih besar. Tapi perlu diingat, ini kemungkinan besar akan boncos jika produk belum siap begitu. Artinya sekali diklik iklan kita itu depositnya berkurang 2.600 ya. Ini masih mending ya, ada yang 10 sampai 10.000, 12.000. Nah, maka tidak disarankan untuk pemula itu menggunakan biaya rekomendasi sesuai apa yang direkomendasikan oleh Shopee ya, karena pasti akan boncos. Nah, cara yang kedua agar produk itu bisa naik karena iklan ke urutan atas, yaitu mengiklankan produk yang secara organik itu sudah bagus. Nah, artinya tanpa iklan pun produk ini sudah sering terjual secara organik ya, entah karena algoritma, entah karena SEO ya. Nah, maka ketika produk ini diiklankan ini akan lebih ngegas, akan lebih mudah untuk naik ke urutan atas, seperti itu. Cara produk naik ke urutan atas karena iklan lainnya yaitu tentunya menang di persaingan di kata kunci yang diiklankan. Kata kunci yang kita pilih itu ketika sikut-sikutan dengan kata kunci yang sama yang juga dipilih oleh kompetitor itu menang karena konversinya produk kita bagus, CTR-nya kita bagus, algoritmanya bagus, seperti itu. Nah, ini sangat kompleks ya yang ini ya. Nanti akan kita bahas pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke intinya ya. Nah, agar tidak boncos itu kita pakai iklan yang mana dulu ya. Kita kan kemarin sudah bahas ada iklan otomatis, iklan pencarian, iklan serupa, kata kunci otomatis, manual, luas, spesifik. Nah, agar kita tidak boncos itu kita pakai yang mana dulu. Nah, sebelum kita memutuskan mau pakai iklan yang mana dulu, kita harus mempertimbangkan modal, kemudian harga produk dan kualitas produk kita, kemudian jumlah terjual dan reputasi atau ulasannya, kemudian kategori produk kita. Oke, yang pertama tentang modal. Tentunya kalau misalnya ya modal kita belum banyak karena kita baru memulai atau penjual pemula, modalnya belum banyak, tentunya kita jangan menggunakan iklan luas atau iklan otomatis misalnya. Kemudian kalau harga produk kita tidak paling murah atau tidak murah lah, masih banyak produk lain di kompetitor yang lebih murah dan kualitasnya lebih bagus, maka kita jangan menggunakan iklan produk serupa itu misalnya. Kemudian kalau jumlah terjual dan reputasi kita belum oke ya, ketika kita memilih suatu kata kunci dan ketika kata kunci itu kita ketikkan dan muncul juga produk-produk kompetitor dengan jumlah terjual lebih banyak dan reputasinya lebih bagus, maka kita jangan menggunakan iklan spesifik dengan kata kunci itu. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Misal kita jual baju anak ya. Oke, kita pakai kata kunci baju anak. Baju anak. Nah, maka ketika di sini muncul ya, tampil di sini muncul produk-produk dari kompetitor dengan harga lebih murah, jumlah terjual lebih banyak, ulasan lebih bagus, maka sebaiknya kita jangan menembak kata kunci spesifik dengan kata kunci baju anak. Seperti itu misalnya ya. Nah, itu maksudnya pertimbangan harga, kualitas, jumlah terjual, dan reputasi. Kemudian juga pertimbangan kategori produk. Kategori produk itu misalnya seperti apa? Kalau produk kita itu tidak produk umum, misalnya baju big size ya, atau baju extra big itu, maka kita jangan mengiklankan dengan kata kunci luas baju, karena dia akan menyebar tidak hanya ke orang yang mencari baju big size, tapi bisa juga baju anak-anak, bisa juga orang yang kurus ya. Terus misalnya kalau kita jual produk yang receh yang tiap hari orang butuhkan, tisu misalnya, harganya murah ya, tiap orang butuh, itu kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kata kunci luas ya. Ketika orang sedang mencari sabun, ternyata muncul juga tisu, harganya murah, nah bisa juga dia membeli gitu. Nah, itu maksudnya ya, pertimbangan kategori produk ya. Nah, kemudian agar tidak boncos, hal penting selanjutnya adalah sebisa mungkin hindari iklan otomatis ya. Karena ini pasti boncos lah, udah sehebat-hebatnya produk, sehebat-hebatnya seller ya. Kalau pakai iklan otomatis itu perbandingannya ya 101 kali ya, dari 100 yang
Yang iklan pakai otomatis ya paling hanya 1-2 yang memang benar-benar tidak boncos ya. Mungkin penjualannya banyak ya, tetapi secara profit itu pada akhirnya impas atau boncos karena biaya iklannya pasti akan bengkak ya. Kemudian kalau pakai iklan otomatis itu tidak bisa dianalisa hasilnya, tidak bisa dianalisa datanya seperti halnya iklan manual ya. Kemudian hal penting yang sangat penting ini justru adalah idealnya kita bangun dulu organiknya ya, baru kita iklankan spesifik ya. Bangun dulu organiknya sudah kita bahas di sini ya, yang cara organik ini ya. Silahkan disimak videonya yang belum lihat karena ini sangat penting ya untuk membangun produk kita, penjualan kita secara organik. Oke, kita lanjut. Nah, jika kita malas riset atau tidak sanggup riset, waktunya terbatas, maka kita bisa menggunakan kata kunci luas ya. Hidupkan aja seminggu atau sebulan penuh ya. Kalau sebulan penuh ini lebih akurat. Kemudian kita bisa mengambil datanya, kemudian kita ambil kata kunci yang potensial dengan catatan kalau modalnya ada ya, karena iklan luas ini akan butuh modal yang besar ya. Memang sekarang bangun toko itu hoax ya kalau tanpa modal gitu. Tetapi kalau teman-teman tidak ada modal ya kita harus kerja lebih ekstra ya, kita harus riset ya. Jangan malas-malas riset mencari kata kunci, metani produk. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke langkah beriklan ya. Bagaimana caranya beriklan agar efektif ya, dengan modal kecil hasilnya besar. Oke. Nah, untuk beriklan kita perlu mempertimbangkan lagi beberapa hal ya sebelum kita melakukan langkah beriklan. Nah, yang pertama, tergantung kondisi toko. Apakah itu toko baru? Apakah itu toko lama? Kemudian kita pertimbangkan penilaian terhadap produk, kemudian follower, harga, dan kualitas produk. Itu. Lah, maksudnya seperti apa? Maksudnya, kondisi toko jika belum jadi, maka belum perlu iklan toko ya, dan iklan halaman sekaligus. Iklan toko itu yang mana kemarin kita sudah bahas. Iklan toko itu misalnya ini ya, baju anak. Cek. Nah, di sini nih. Nah, ini kan iklan toko yang muncul di atas ini yang dengan iklan toko. Nah, kita belum perlu ini. Kenapa? Karena kalau ini itu nanti diklik itu masuknya ke toko. Nah, kalau tokonya belum ada penjualan atau penjualannya baru di bawah 10, di bawah 20, ya kemungkinan kecil untuk terjadi penjualan, yang ada justru boncos ya. Nah, itu kalau tokonya belum jadi. Jadi kita nggak usah dulu menggunakan iklan toko. Kemudian jika harga produk kita paling murah atau murah lah dan berkualitas, maka kita bisa memulai dengan iklan serupa dulu ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita jual baju anak ya. Jual baju anak. Kita cek di kompetitor ya. Nah, ketika di sini kok harga kita di bawah harga terlaris ini, kemudian terjualnya juga sudah mencukupi. Nah, maka ketika kita masang produk serupa, kemarin kan kita sudah belajar di mana iklan serupa itu tampil ya. Salah satunya ketika ini produk diklik, itu di bawahnya akan muncul produk yang serupa gitu. Misalnya ini diklik misalnya ya, ini diklik. Kemudian nanti setelah deskripsi ini di bawahnya ini kalau dibuka di HP lebih ngeri ya, karena ininya langsung kentara. Nah, di sini muncul produk kita dengan harga lebih murah, jumlah terjual lebih banyak, maka bisa mengganggu orang akhirnya check outnya yang bawah ini seperti itu. Itu kalau harganya lebih murah dan jumlah terjualnya sudah mencukupi, kita bisa memulai dengan iklan serupa. Kemudian jika harganya tidak paling murah atau harganya rata-rata atau mungkin lebih mahal, maka kita jangan menggunakan iklan produk serupa, tapi kita fokus ke iklan pencarian untuk meminimalisir boncos ya. Nah, bagaimana langkahnya untuk beriklan? Ada 3 fase ya. Yang pertama yaitu fase persiapan sebelum iklan, kemudian tahap iklan, kemudian pasca iklan ya. Oke. Nah, di tahap
sebelum iklan itu kita upload produk dulu ya. Upload produk-produk kita dulu, kemudian kita diamkan seminggu sampai dengan sebulan. Kemudian setelah kita upload dan kita diamkan, kita akan memilih produk. Mana produk yang akan kita iklankan nanti, kita bangun reputasi dan ulasannya. Kemudian baru kita masuk dengan iklan, dan setelah iklan kita analisa dan akan kita putuskan apakah scale up atau kita matikan, seperti itu. Oke, kita bahas detail satu-satu. Sekarang kita bahas dulu iklan produk serupa. Nah, bagaimanakah langkah-langkah beriklan yang efektif untuk menggunakan iklan produk serupa? Ya, yang pertama, kita cari dulu produk terlaris yang sama, sejenis atau senis dengan produk kita. Kemudian kita upload produk kita meniru foto, judul, detail produk, kemudian harganya tentunya di bawah harga kompetitor yang produknya yang terlaris ini tadi ya. Jadi kita amati, tiru, terus kita upload meniru produk terlaris itu ya. Kemudian baru kita iklankan ya, kita masuk ke iklan produk serupa untuk produk yang sudah kita upload itu. Kemudian kita aturnya bitnya terendah aja dulu. Kemudian kita hidupkan biar di iklan rekomendasi maupun iklan kamu mungkin juga suka. Kemudian kalau target market diatur, ini kayaknya sudah nggak bisa sih sekarang ya. Sekarang sudah ditutup semua. Kemudian kita jalankan iklannya seminggu. Kemudian kita analisa. Kemudian setelah dianalisa kita putuskan apakah tetap lanjut ya. Lanjut itu artinya kita scale up, kita naikkan bidnya atau anggarannya, atau mungkin kita hanya akan milih salah satu, hanya tampil di iklan rekomendasi atau iklan kamu mungkin juga suka, atau malah kita akan matikan iklan ya, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya ini sudah kita bahas di sini ya, di video yang ini ya. Ini lebih detail banget. Nah, tapi ini kita praktekin sekilas lagi ya, clue-cluenya aja. Yang pertama, cari produk terlaris. Cari produk terlaris itu gimana ya? Misalnya kita jualan baju anak kan ya, tinggal kita ketik baju anak ya, kita cari yang terlarisnya. Misalnya mana, oh ini terlaris. Kemudian ini kita contoh fotonya, contoh judulnya, kategorinya, ini kita buka misalnya ya. Nah, ini kita buat fotonya itu mirip-miripin ini ya, meskipun mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi tata letak, pola, warnanya itu samain ya di foto utamanya ini. Kemudian judulnya kita samain ya. Kalau ya bedain sekata dua kata di belakang. Kemudian rincian kategori dan sebagainya kita samain. Deskripsinya kita contoh ya. Kemudian harganya kita turunin di bawah harga ini, seperti itu ya. Cari produk terlaris, kemudian kita contoh dan kita upload dengan meniru produk tersebut. Kemudian kita iklankan ya. Caranya seperti apa? Sekarang agak beda, caranya beda dengan video yang di awal ya, karena video seri 1 beriklan kemarin kita masih menggunakan versi iklan lama ya. Caranya iklankan produk serupa itu sekarang begini. Kita masuk ke beranda, seller center, pusat promosi, iklan Shopee. Kemudian kita buat iklan baru, kita buat iklan produk. Ini kita pilih yang manual, kemudian kita pilih produknya yang sudah kita upload dengan meniru kompetitor tadi ya. Kita konfirmasi, kemudian ini kita pilih yang manual aja. Ini kita pilih yang manual ya. Kemudian kita pilih tambah kata pencarian. Kita pilih misalnya baju anak. Ini ya, ini kita tambah. Kemudian ini kita pilih yang spesifik. Kemudian ini kita konfirmasi. Nah, di sini kita yang atas ini iklan pencarian ya. Yang tetapkan ini iklan pencarian, yang ini iklan produk serupa ya kalau sekarang ya. Nah, ini kalau untuk kita mau hidupin iklan serupa aja, berarti yang iklan pencarian ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Terus ini bitnya itu tadi iklankan produk pakai bit rendah ya.
terendah aktifkan di iklan rekomendasi dan kamu mungkin juga suka. Ini kita pakai terendah itu kalau nggak salah 150 ya. Ini juga 150. Itu pengaturan lanjutan. Dinamisnya bolehlah kita hidupin ya. Kalau dihidupin ini artinya bitnya bisa naik atau turun, bertambah atau berkurang 50% dari bit dari ditetapkan ya. Ini kita hidupin dua-duanya ya. Oke, tinggal kita konfirmasi di sini. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, itu berarti iklan serupa sudah aktif seperti itu ya. Oke, setelah kita iklankan, kita atur bitnya, kita jalankan minimal itu 1 minggu. Kemudian ya paling ideal sih sebulan. Kemudian kita analisa performa iklan. Analisanya gimana? Boncos nggak gitu. Misalnya kita sudah keluar 100.000, kok ternyata penjualannya hanya 1-2 ya, berarti itu kan boncos gampangnya gitu loh. Kalau mau lebih detail kan masuk di sini nih, iklan Shopee ya. Terus kita lihat performa iklan, kan sudah kita iklanin seminggu misalnya. Kita lihat di sini, kita atur 1 minggu terakhir gitu. Terus kita masuk ke detailnya ya, cek satu-satu mana tadi yang diiklanin. Ini misalnya ini kan halaman serupa itu, ini ya halaman rekomendasi. Kita klik masuk kan. Nah, kita lihat performanya, biayanya, penjualannya berapa, terus detailnya di sini. Ini mana yang efektif, mana yang enggak, mana yang boncos, mana yang enggak, mana yang bagus dua-duanya, bagus salah satu, boncos dua-duanya, boncos salah satu, seperti itu. Itu kita cek ya, apakah di halaman serupa yang tampilnya di kamu mungkin juga suka, atau di halaman serupa yang tampilnya di rekomendasi. Ini kan biayanya berapa, penjualannya berapa. Kalau penjualannya sama dengan biaya iklannya, yaitu berarti boncos itu. Nah, itu kan kita analisa ya, terusnya kita putuskan apakah akan lanjut iklannya. Kalau lanjut, bitnya mau tetap atau bitnya dinaikkan, anggarannya tetap atau anggaran dinaikkan, apakah hanya akan tampil di iklan rekomendasi atau tampil di dua-duanya, kemudian atau kita matikan kalau boncos, seperti itu. Nah, itu iklan produk serupa. Kuncinya di mana iklan produk serupa? Kuncinya itu di sini tadi. Jika harga kita itu lebih murah dari kompetitor, lebih berkualitas, maka menggunakan iklan produk serupa itu lebih efektif di awal-awal ya. Di iklan serupa ini, reputasi atau ulasannya itu tidak harus sebanyak kalau kita mau ngiklanin pencarian ya. Karena apa? Karena harganya produk kita itu kita pastikan dulu paling murah atau lebih murah lah ya. Maka ulasan beberapa biji aja itu sudah cukup kalau dengan produknya lebih murah dari kompetitor ya. Beda lagi kasusnya kalau harganya tidak murah tapi reputasi dan ulasannya udah banyak dan memuaskan 4,9, itu pakai iklan produk serupa juga akan efektif. Tapi di sini kan kita yang kita bahas itu di awal-awal dulu, ketika kita iklan di awal-awal untuk produk baru atau toko baru ya. Baik kawan-kawan, itu tadi bagaimana langkah-langkah beriklan untuk iklan produk serupa ya. Nah, selanjutnya kita ke bagaimana langkah beriklan untuk iklan pencarian ya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk memulai iklan pencarian. Ada 3 tahap ya, ada 3 tahap yang harus kita lakukan seperti sudah kita singgung di depan tadi, yaitu tahap pra-iklan ya, kemudian tahap iklan, kemudian tahap pasca iklan ya. Kita bahas dulu tahap pra-iklan. Yang pertama, kita upload dan optimasi beberapa produk atau beberapa judul. Kita biarkan seminggu sampai dengan sebulan ya, idealnya sebulan sih. Nah, kalau kita hanya punya satu produk, maka satu produk itu kita copy menjadi 5 judul, kita optimasi judul, deskripsi, foto, kita upload 5 kali ya, dengan judul yang berbeda. Atau kalau kita punya banyak produk ya sudah, kita upload 5 produk lah minimal ya. Tentunya dalam mengupload ini kita sudah optimasi ya, sesuai dengan cara-cara optimasi yang sudah kita bahas di video ini ya. Nah, sesuai dengan ini ya, optimasi secara organik ya, baik ini ya, ini sudah kita bahas satu-satu ya.
Nah, kita upload dengan optimasi. Nah, yang kedua, setelah kita biarkan selama sebulan, maka kita analisa performa masing-masing produk yang kita upload itu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk memilih salah satu produk dulu yang akan kita iklankan dulu untuk dibangun ulasannya ya. Nah, dalam memilih produk ada urutannya, yang mana produk yang akan kita dahulukan dulu untuk diiklankan nantinya. Adapun urutan pemilihannya adalah yang pertama, yang penjualannya banyak. Nah, kalau belum ada yang penjualannya banyak, ini kan ceritanya toko baru atau produk-produk baru ya, maka yang dimasukkan keranjang banyak. Kalau belum ada juga yang dimasukkan ke keranjang, maka kita cari yang kliknya banyak. Kalau yang diklik aja belum ada, maka kita cari yang suka banyak. Kalau yang suka juga belum ada, maka kita pilih yang dilihatnya banyak. Kalau yang dilihatnya banyak saja belum ada, berarti sebenarnya optimasi kita gagal ya sudah. Kalau mau nekat ya kita feeling saja, kita pilih yang menurut kita berpotensi. Nah, bagaimana cara melihat mana produk yang penjualannya banyak, dimasukkan keranjang banyak, dikliknya banyak, disukanya banyak ya, kita dapat melihatnya di performa toko ya. Kita ke seller center misalnya, kita masuk ke seller center, kemudian ke performa toko ya, ini performa toko, kemudian ini kita masuk ke produk, yang ini produk, kemudian ini masuk ke performa produk, terus ini kita ganti berapa lama produk sudah kita diamkan ya. Misalnya sudah kita upload dan diamkan 30 hari, ya udah ini kita ganti 30 hari. Nah, terus kita pilih kriteria ini ya, mana yang mau kita lihat. Ini misalnya yang mau dilihat apa, penjualan, ya udah ini penjualan dicentang. Kemudian yang dimasukkan keranjang mana, ini kan keranjang, tambah keranjang. Kemudian apa setelah keranjang, yang diklik banyak berarti ini kunjungan, ini klik pencarian kita centang. Kemudian yang memfavoritkan banyak atau yang suka banyak ini kita centang. Kemudian yang melihat banyak ya di sini ini kita centang ya. Terus kita turunkan. Nah, di sini bisa dilihat nih penjualan ya, siap dikiriman berapa sudah terjual, berapa yang dimasukkan keranjang, berapa yang melihat ya. Kemudian kita geser ya, kita turunin ke bawah. Di sini ada kursor, kita geser, kita naikkan lagi. Berapa yang sudah klik, berapa yang suka ya. Nah, itu cara melihat mana produk yang penjualannya banyak, keranjang banyak, dikliknya banyak, sukanya banyak, dilihatnya banyak. Nah, kalau data-data ini belum punya ya, karena memang produk baru atau toko baru ya, ternyata belum ada sama sekali, ya sudah kita feeling mana yang menurut kita potensi gitu ya. Meskipun kalau ini kok sama sekali nggak ada, itu berarti sebenarnya optimasi kita gagal ya. Selanjutnya, setelah kita ketemu satu produk yang akan kita bangun ulasannya, maka kita mulai bangun ulasan produk tersebut ya. Bagaimana cara bangun ulasan? Kalau mau cepet ya kita bangun sendiri ya. Maksudnya ya kita minta kawan untuk membeli, minta saudara untuk membeli, kemudian kita nilai, kita reputasi bintang 5. Atau kita, kalau kita nggak punya saudara, nggak punya temen, duitnya ada, kita beli sendiri ya, bangun ulasan sendiri. Caranya seperti apa sudah kita bahas secara sangat detail di video ini. Oke, nah kalau sudah upload produk, sudah didiamkan sebulan, sudah kita analisa, kemudian sudah kita bangun ulasannya, maka per tahap persiapan praiklan itu berarti sudah selesai. Selanjutnya kita bisa mulai masuk di tahap mulai iklan. Baik, sekarang kita akan mulai bahas bagaimana memulai iklan pencarian. Nah, mulainya dari mana? Yang pertama, untuk produk atau toko yang belum jadi jangan pakai iklan otomatis, karena ini pasti akan boncos ya. Udah lupakan aja ini iklan otomatis kalau produk dan toko belum jadi. Nah, berikutnya kalau modalnya ada, kita bisa memulai dari iklan pencarian luas dengan kata kunci umum ya. Nanti kita biarkan selama seminggu sampai dengan sebulan, ya idealnya sebulan sih, dengan bid rendah ya.
Kalau sudah kita biarkan seminggu sampai dengan sebulan, kita download data iklannya. Terus kita analisis data, kita pilih kata kunci yang mempunyai konversi tinggi. Pokoknya kata kunci yang bagus ya dari data itu. Kemudian kata kunci ini nanti akan kita iklankan spesifik atau kita gunakan untuk mengupload produk baru dengan menggunakan judul yang sudah kita dapatkan dari data iklan kata pencarian luas ini tadi. Kemudian kita biarkan seminggu sampai dengan sebulan ya. Nanti kita pilih lagi mana yang bagus. Nanti itu yang akan kita iklankan secara menggunakan kata spesifik. Kita coba langsung praktek ya. Kita masuk ke Seller Center, kita masuk ke promosi, terus iklan Shopee, kemudian buat iklan baru, pilih produknya, kita pilih yang manual aja, kemudian kita pilih produk, konfirmasi, terus pengaturan biddingnya kita pilih. Oh, ini harus satu ya, kalau dua begini ini nggak mau bidding manualnya, ini harus satu, kita hapus. Ini satu, ini manual, kita klik, kemudian tambah kata pencarian, misalnya di sini baju anak. Nah, ini kalau kata pencarian itu seperti ini ya, hanya 2 suku kata seperti ini. Artinya nanti ketika orang mengetik kata yang mengandung salah satu dari kata ini, itu produk kita mungkin muncul ya. Jangan yang panjang gini kalau untuk ikan pencarian luas. Kenapa? Karena akan terlalu luas dan terlalu jauh dari target market kita ya, seperti itu. Misalnya kalau ini ya, misalnya baju anak perempuan 2 tahun. Ini maka ketika orang mengetik mainan anak 2 tahun, ini juga bisa muncul. Kemudian ada orang mengetik skincare perempuan karena ada kata perempuannya, ini juga mungkin muncul. Maka kita pilih yang umum aja dulu seperti ini ya, baju anak. Misalnya 2 suku kata aja, 1 suku kata juga nggak apa-apa, baju misalnya seperti itu. Kemudian di sini kita tambah, di sini kita pilih yang luas, di sini bitnya kita pakai yang paling kecil aja 200, kita klik konfirmasi. Nah, kemudian kalau yang ini kan iklan produk serupa ya. Nah, karena ini harus sekarang model iklannya mewajibkan kalau ngaktif ini juga aktif ini nih, ini ya udah kita hidupin salah satu aja dengan bit paling rendah ya. Ini misalnya ini kita bikin aja 150, ini 150. Ini tapi ini kita matiin aja salah satunya ya. Ini kita matikan ya. Salah satu kita matikan. Kalau mode dinamisnya kita biarin aja. Mode dinamis ini artinya apa sih? Bit iklan yang kita tentukan itu bisa naik turun sebesar 50% ya, nambah 50% dari bit iklan kita. Seperti itu. Terus kita konfirmasi. Nah, maka iklan pencarian luas dengan kata kunci umum sudah selesai. Kemudian kita biarkan selama seminggu. Nah, setelah kita biarkan seminggu sampai sebulan, kita download datanya ya. Ini misalnya kita klik, terus ini kita ubah berapa lama iklan kita sudah kita jalankan ya. Misalnya kan 1 bulan terakhir. Udah, terus kita download datanya. Iya. Terus kita buka, kita analisa datanya. Ini kita geser dulu. Set. Nah, di sini kita bisa melihat mana kata kunci yang digunakan untuk menemukan produk kita oleh customer. Kemudian jumlah dilihatnya berapa, jumlah kliknya berapa, konversinya berapa. Ya, kita pilih dulu yang konversinya paling tinggi. Ini kan kita bisa atur-atur, kita urutkan ya. Terus misalnya yang ini kita urutin dari yang kita sortir dari yang paling tinggi ini ya. Dari A to Z, artinya dari yang terbesar ke yang kecil gitu ya. Ini kalau ini cara mengolah data Excel ya. Bagaimana sortir apa-apa, silakan kawan-kawan lihat cara menyortir di YouTube ya. Yang lain ya kita nggak lagi bahas Microsoft Office. Oke, setelah data kita olah, selanjutnya kita ketemukan kata kunci yang konversinya tinggi, atau kalau nggak ada konversi ya yang kliknya tinggi, yang pokoknya kita pilih sesuai urutan tadi ya. Kemudian kata kunci itu nanti
bisa kita mulai untuk iklan spesifik atau kita gunakan untuk mengupload judul baru menggunakan kata kunci yang sudah kita dapatkan tersebut. Nah, itu langkah-langkah untuk iklan pencarian luas kalau modalnya ada. Sekarang langkah berikutnya, kalau modalnya minim dan untuk meminimalisir boncos karena toko baru atau produk baru, kita bisa langsung memulai dengan iklan pencarian spesifik. Nah, untuk memulai iklan pencarian spesifik kita harus menemukan kata kunci yang tepat dulu untuk kita iklankan ya. Urutan pemilihan kata kunci ya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita iklankan dulu kata kunci yang ada di judul, tetapi tetap cek tingkat persaingannya. Nah, jadi sebelum kita upload kan kita sudah riset judulnya ya. Kata kunci yang akan kita gunakan untuk menyusun judul itu kan sudah kita riset. Nah, maka itu dulu yang kita gunakan, nggak usah kita mencari kata kunci yang lain dulu ya. Misalnya judul produk kita baju anak 2 tahun kekinian misalnya. Oke, misalnya judulnya seperti ini. Nah, maka kita iklankan dulu dengan kata-kata spesifik baju anak kekinian ya. Baju anak 2 tahun, baju anak 2 kekinian, seperti itu ya, yang ada di sini dulu. Tapi dengan tetap mengecek tingkat persaingannya. Cara mengeceknya gimana ya? Seperti yang sudah di video sebelumnya. Misalnya kita mau mengiklankan yang kita ambil kata kunci baju anak 2 tahunnya. Misalnya ini judul produknya. Terus kita mau mengambil kata kuncinya kita ambil yang baju anak kekinian yang mau kita iklankan. Nah, ini kita cek tingkat persaingannya ya. Caranya Shopee yang belanja ya, terus kita cek baju anak kekinian. Oke, baju anak kekinian. Terus kita cek di sini ya. Ketika muncul di antara produk-produk ini nanti mampu bersaing dari segi harga, dari segi ulasan dan terjual, dari segi kualitas, dari segi foto kita cek. Kalau ini misalnya nih di sini ada 34.000 sudah terjualnya ribuan, ini kita turunin ya 30.000. Misalnya ini produk sejenis dengan produk kita ada yang harganya 30.000, terjualnya 10.000 pula. Nah, ketika produk kita itu harganya di atas ini jauh, terjualnya juga belum ada, tentunya akan kalah bersaing dengan produk yang ini sudah terjual laris nih ya, seperti itu. Nah, kalau sekiranya ketika produk kita muncul di sini itu tidak mampu bersaing, ya sudah kita tinggalkan kata kunci itu, kita pakai kata kunci yang lain. Misalnya kita pakai secara lengkap baju anak 2 tahun kekinian. Copy ya, kata kunci berikutnya kita cek ini yang akan kita pakai ini. Nah, ini kita cek lagi tingkat persaingannya ya. Kalau jelek kita tinggalkan, kalau sekiranya mampu bersaing, nah itu yang kita ambil ya, seperti itu. Kemudian selain kata kunci yang ada di judul, kita bisa menggunakan kata kunci di luar judul dengan tingkat pencarian kecil dan persaingannya masuk. Tetap persaingan harus kita cek ya. Nah, kata kunci dengan iklan pencarian kecil itu mana ngelihatnya kita masuk ke seller center lagi ya, beranda, kemudian kita ke iklan Shopee, kemudian kita buat iklan, kemudian iklan produk. Ini bukan mau untuk iklan ya, ini untuk melihat tingkat pencariannya. Terus ini kita pilih yang manual, kemudian kita pilih produknya. Oke, misalnya ini kita konfirmasi, ini kita hapus 1, kemudian ini kita pilih yang manual, tambah kata pencarian. Nah, di sini kan kita bisa melihat berapa volume pencariannya ya. Kita misalnya baju anak impor misalnya, kita klik. Nah, di sini kan kita ketahuan. Nah, kita pakai dulu yang pencariannya kecil ya. Kecil itu berapa? 1.000 sampai maksimal 10.000 ya. Di bawah 1.000 juga nggak apa-apa, tapi semakin kecil itu kemungkinan terjual semakin besar, tetapi penjualannya nanti tidak bisa banyak karena yang nyari produk itu
dengan kata pencarian itu tidak banyak, tetapi karena tujuannya kita yang penting ada penjualan dulu, nggak apa-apa, kita yang penting ada penjualan aja dulu, nggak harus banyak. Ada penjualan, nanti terbangun ulasannya, reputasi pelan-pelan ya, dari yang volumenya kecil ya. Kemudian kalau ini dirasa kurang kecil ya, kita cari lagi nih turunannya. Ini misalnya 300 baju anak obral, terus ini baju anak promo di bawah 1000 ya, yang kecil-kecil dulu, yang kita pilih yang kecil-kecil dulu, seperti itu ya. Kita iklankan, gak usah banyak-banyak ya, maksimal 5 kata kunci dulu di awal ya, sambil tetap melihat persaingannya ya, melihatnya seperti apa, seperti tadi ya. Kita masuk ke Shopee belanja, yang kita ambil baju anak impor ya, baju anak impor, kita enter. Nah di sini kita cek persaingan harganya bagaimana, apakah kita ketika produk kita muncul di sini itu mampu bersaing harganya, jumlah terjualnya mampu bersaing, pengirimannya mampu bersaing ya. Ini musuh kita sudahlah murah, terjualnya sudah banyak, dikirimnya dari Jakarta pula, udah pasti kalah kita gitu. Kita cari kata kunci yang lain, kita petani satu-satu, karena modal kita minim, kita harus telaten, kerja kita lebih ekstra untuk menemukan kata kunci yang lain ya. Nah, kunci untuk mencari iklan pencarian spesifik ini, itu kita harus mampu menemukan kata kunci yang unik, yang lain, yang tidak umum seperti itu. Meskipun produknya sama dengan produk kompetitor, misalnya baju anak hitam, baju anak putih, itu kan jarang ya. Warna-warna langsung itu baju anak bunga-bunga seperti itu. Kita cek apakah ada yang mencari, apakah tingkat persaingannya masuk. Nah, itu yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memulai iklan baik dengan kata kunci luas maupun spesifik, kita biarkan seminggu sampai sebulan iklan itu. Setelah kita iklankan produk itu selama seminggu sampai sebulan, kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap pasca iklan, yaitu analisa ya. Oke, kita masuk ke pasca iklan atau analisa iklan pencarian. Oke, cara analisanya bagaimana? Paling gampang yaitu kita bandingkan saja biaya iklan dengan hasil penjualan dari iklan dan total penjualan keseluruhan ya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini, kita masuk ke seller center, kita masuk ke iklan Shopee, kemudian produk, kemudian misalnya ini ya, kita klik. Nah, terus di sini kan akan ketahuan ya, ini misalnya kata kuncinya yang sudah kita pilih. Terus ini kita geser ya, ini ada biaya iklannya berapa, penjualannya berapa ya. Kalau biaya iklannya minim, penjualannya banyak, berarti kata kunci itu bagus, itu kita lanjutkan ya. Tapi kalau biaya iklannya besar, penjualannya kecil ya, kita hentikan, kita ganti kata kunci yang lain. Nah, selain dari biaya iklan dan hasil penjualan dari iklan, kita juga perlu mempertimbangkan total penjualan keseluruhan yang bukan dari iklan. Kita masuk ke beranda, ke performa toko ya, terus kita ke produk ya. Ini 30 hari ya, tergantung berapa lama iklan didiamkan. Terus kita ke performa produk, kita lihat penjualannya, nilai penjualannya itu masuk enggak gitu ya. Nah, kalau di sini memang kita tidak bisa melihat kata kunci mana yang menghasilkan penjualan seperti itu. Kalau melihat kata kuncinya ke iklan tadi, tapi kita bisa melihat apakah produk yang kita iklankan tadi itu bagus atau tidak, karena orang tidak selalu langsung melihat iklan mengklik langsung beli saat itu juga. Bisa jadi dia ngeklik, masukkan keranjang, belinya kapan-kapan. Nah, itu masuknya kan tidak masuk ke penjualan hasil iklan ya, tapi penjualan organik. Melihatnya dari total penjualan keseluruhan di performa toko. Kemudian kalau mau lebih mendalam cara menganalisanya ya, dengan mendownload data iklan seperti tadi ya. Kita download, kita analisa seperti tadi. Kita masuk ke beranda, kita masuk ke iklan Shopee, terus kita ke iklan produk, kemudian kita pilih produk yang sudah kita iklankan. Ini ya, ini kita klik. Oke, terus ini kita sesuaikan dengan berapa lama iklan sudah dijalankan, misalnya 1 bulan
Terus ini kita download. Nah, kalau sudah download, ya seperti tadi, ini kita analisa ya. Kata-kata yang digunakan untuk menemukan produk kita. Berapa dilihat, berapa klik, berapa konversi. Ya, ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya bisa kita dari data ini, kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Misalnya, kalau yang jelek ya kita buang, yang bagus kita pertahankan. Kemudian yang abu-abu kita tes lagi dengan mengganti bid, misalnya perlu menaikkan bid atau tidak, menaikkan anggaran iklan atau tidak. Nah, analisa iklan gampangnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau iklan itu jelek, kita perlu tahu jeleknya itu karena apa, parameternya apa, sebabnya apa, terus solusinya seperti apa. Itu perlu kita ulik kembali ya. Apakah jeleknya karena tidak ada yang ngeklik, atau jeleknya karena banyak yang klik tapi sedikit penjualan. Apakah jeleknya itu karena iklan kita tidak tampil di halaman pencarian, ataukah jeleknya itu karena sebenarnya iklan kita sudah tampil tapi tidak diklik. Terus apakah jeleknya itu karena sudah banyak yang klik tapi sedikit penjualan, ya. Itu sebenarnya perlu pendalaman lebih lanjut. Nah, ini pembahasannya juga butuh detail dan panjang. Ini akan kita bahas di video setelah ini ya. Pokoknya seperti ini dulu. Ini pun sebenarnya sudah cukup ya untuk dipraktekkan, tetapi di video berikutnya kita akan ulik ini lebih mendalam ya. Apa sebabnya, parameternya apa, cara mengetahuinya bagaimana, dan solusinya seperti apa. Apakah menaikkan bid, apakah ganti foto, atau seperti apa ya. Masing-masing iklan jelek ini itu ada solusinya tersendiri-sendiri ya. Nah, kalau yang iklan yang bagus tentunya kan tinggal scale up ya. Juga kita nanti akan bahas bagaimana scale up iklan yang sudah bagus seperti itu. Kemudian akan kita bahas bagaimana agar menekan biaya iklan agar tidak boncos dengan bid yang rendah tapi iklan kita tampil di urutan atas. Kemudian cara memaksimalkan iklan untuk seluruh penjualan di toko kita akan kita bahas di video berikutnya ya. Saya kira cukup sekian dulu ya pembahasan pada kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di follow untuk mengetahui video-video berikutnya yang diupload. Kemudian silahkan di share jika dirasa bermanfaat. 1 dari 3 hal yang akan tetap kita bawa meskipun kita telah tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan masih dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebaikan, maka pahalanya akan tetap mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.